Pada video ini kita akan membahas topik terkait dengan pengujian hipotesis untuk rata-rata dan proporsi dari suatu populasi. Saya Bagus Sartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data. Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Secara umum, hipotesis ini adalah pernyataan atau klaim terhadap nilai dari suatu parameter. Kita akan fokus pada dua hal, yaitu rata-rata populasi dan proporsi dari populasi. Sebagai ilustrasi, misalnya untuk rata-rata ada klaim bahwa rata-rata pengeluaran internet per bulan untuk seorang mahasiswa adalah Rp150.000. Jadi mu-nya Rp150.000. Atau untuk proporsi, misalnya proporsi mahasiswa yang mengakses internet melalui internet rumahan atau wifi adalah 34%. Jadi ini contoh dua buah hipotesis. Nah, pada saat nanti kita bicara pengujian hipotesis, kita akan memiliki dua macam hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nol atau null hypothesis, di mana ini adalah pernyataan mengenai parameter yang akan kita uji dan ini memuat tanda sama dengan, atau mungkin bentuknya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Biasanya hipotesis nol ini menyatakan klaim status quo. Sementara ada hipotesis lain yang kita sebut sebagai hipotesis tandingan atau hipotesis alternatif, di mana ini adalah klaim yang berlawanan dengan pernyataan di hipotesis nol. Nah, biasanya pernyataan yang merupakan klaim atau sesuatu yang didukung oleh peneliti, ini posisinya ada pada hipotesis alternatif ini atau hipotesis tandingan. Sebagai contoh, misalnya kalau hipotesis nolnya berbunyi rata-rata waktu kerja ASN selama masa work from home itu adalah 8 jam, jadi H0-nya mu sama dengan 8 jam, maka hipotesis tandingannya itu berupa pernyataan yang berkebalikan, yaitu mu tidak sama dengan 8 jam. Proses pengujian hipotesis sendiri diawali dengan adanya suatu pernyataan, misalnya rata-rata waktu kerja ASN selama WFH ini adalah 8 jam. Jadi H0-nya mu sama dengan 8. Kemudian yang kita kerjakan adalah dari satu populasi, jadi populasi ASN misalnya, kita ambil contoh acak, jadi kita punya contoh atau sampel. Kemudian dari contoh itu kita hitung rata-ratanya. Jadi misalnya dari sampel yang ada didapatkan rata-ratanya atau X bar itu 6,5 jam. Nah, yang kemudian kita lakukan adalah kita akan lihat seberapa mungkin kejadian bahwa kita mendapatkan contoh dengan rata-rata 6,5 jam ini kalau benar rata-ratanya itu 8 jam. Kalau kemudian misalnya peluangnya kecil, jadi kecil sekali kemungkinan seperti ini, maka kita akan cenderung untuk menolak hipotesis nol itu. Jadi kalau misalnya kita mengatakan klaimnya 8 jam, tapi kita mendapatkan 6,5 dan 6,5 itu kalau secara peluang kejadiannya adalah kejadian yang hampir tidak mungkin, jadi kecil sekali kemungkinannya, maka kita tolak hipotesis tersebut. Nah, penolakan terhadap hipotesis nol ini kira-kira seperti ini. Jadi sudah diketahui bahwa sebaran dari rata-rata contoh itu akan mendekati normal, dan tentu saja akan normal kalau populasinya memang normal. Dan ini adalah mu sama dengan 8, ini adalah posisi dari hipotesis nol. Yang kita dapatkan itu 6,5. 6,5 ini kemudian akan kita lihat seberapa besar kemungkinannya atau seberapa besar peluangnya. Jadi kalau peluangnya kecil, jadi ingat bahwa ini kecil atau besar ini kalau dalam kurva ini ditunjukkan dengan tinggi atau rendahnya kurva. Jadi kalau kecil maka kita akan tolak hipotesis nol ini. Untuk mengatakan seberapa kecil peluang itu, kita akan menggunakan besaran yang disebut sebagai taraf nyata atau level of significance yang dilambangkan alfa. Jadi alfa ini kita pakai sebagai batas mengatakan seberapa kecil.
Kalau nanti kita dapatkan peluangnya itu lebih kecil dari alfa, maka kita akan tolak H0. Nah, nilai alfa yang umum digunakan orang adalah 1%, 5%, atau 10%. Tentu saja kita bisa gunakan yang lain, tetapi ini yang umum digunakan orang. Jadi 1%, 5%, dan 10%. Nilai alfa ini ditentukan di awal saat peneliti memulai penelitiannya, dan sekali lagi nilai alfa ini akan menentukan batas atau titik kritis dari pengujian hipotesis. Gambarannya kira-kira seperti ini. Kalau kita menentukan besaran nilai alfa nanti, ada 3 macam bentuk hipotesis. Yang pertama bentuknya adalah sama dengan tidak sama dengan. Ini yang disebut sebagai hipotesis dua arah atau two-tail hypothesis. Sementara bentuk yang lain ini adalah bentuk satu arah. Satu arahnya itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi ada yang lebih dari atau yang kurang dari persandingannya. Nah, batasnya itu kalau dua arah, batasnya itu peluangnya ini karena dibagi dua, jadi alfanya per 2, masing-masing alfa per 2 di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Sementara kalau satu arah, ini penentuan batas ini cuma satu, di kanan atau di kiri. Jadi ini besaran alfa. Yang diarsir warna biru ini adalah wilayah penolakan. Artinya kalau nanti rata-rata contoh kita itu jatuh di wilayah biru ini, kita akan tolak H0. Jadi perhatikan tadi mu-nya sama dengan 8, kita akan tolak H0 kalau rata-rata kita itu semakin jauh dari 8. Untuk yang dua arah jauhnya itu bisa di kiri, bisa di kanan. Untuk yang satu arah kanan jauhnya itu lebih besar dari 8, dan untuk yang satu arah ke kiri jauh itu adalah kalau kurang dari 8. Jadi, dan ini kurangnya banyak. Pada saat kita mengambil keputusan menolak atau tidak menolak hipotesis 0, kita dihadapkan pada kemungkinan kesalahan. Nah, kesalahan yang pertama itu adalah kita menolak hipotesis, jadi menolak H0 yang benar. Jadi menolak H0 yang benar. Ini kita notasikan peluangnya sebesar alfa atau taraf nyata pengujian tadi. Sementara pada saat kita membuat keputusan tidak menolak H0, itu kita juga punya kemungkinan salah yang kita sebut sebagai Galat tipe 2 atau type 2 error, yaitu kita tidak menolak hipotesis yang salah. Salah tapi tidak kita tolak. Dan ini peluang terjadinya kita notasikan beta. Untuk diketahui bahwa alfa itu tidak bisa kita buat sangat kecil, karena kalau alfa diperkecil, ini beta ini akan membesar. Jadi angka 1%, 5% itu adalah kompromi untuk mendapatkan alfa yang kecil tapi tidak sangat kecil. Pengujian hipotesis untuk rata-rata populasi sendiri bisa kita kerjakan dalam dua jenis tes, dua jenis uji untuk populasi yang menyebar normal. Jadi kalau data kita berasal dari populasi yang menyebar normal, maka ada dua tes yang tersedia. Yang pertama adalah uji Z, dan yang kedua adalah uji T. Kapan kita pakai uji Z? Uji Z itu kita gunakan kalau ragam populasi atau simpangan baku populasi ini diketahui. Tapi kalau tidak, maka kita akan gunakan uji T. Sama halnya dengan waktu kita membahas selang kepercayaan, kalau ragamnya diketahui kita menggunakan formula menggunakan Z, tapi kalau tidak, sebaran yang digunakan adalah T atau T student. Bagaimana proses pengujian sampai ke pengambilan keputusan? Kalau kita sudah punya datanya, hipotesisnya sudah ada, datanya sudah ada, maka yang pertama kita lakukan adalah menghitung yang kita sebut sebagai statistik uji. Untuk uji Z, statistik ujinya itu adalah rata-rata dikurangi mu0 dibagi dengan galat bakunya, sigma per akar N. Nah, nanti nilai Z hitung itu kita bandingkan dengan
nilai kritis Z yang didasarkan pada berapa taraf nyata atau alfa yang kita tentukan. Perhatikan untuk hipotesis yang dua arah, tolak H0 itu kalau Z hitungnya bisa jauh lebih kecil atau jauh lebih besar dari mu 0. Karena itu pada saat menentukan wilayah penolakan yang dilihat adalah tanda mutlaknya. Sementara kalau yang satu arah dan dua arah yang ke kiri itu adalah kalau jauh lebih kecil, sehingga lebih kecil dari negatif. Sementara kalau yang satu arah ke kanan ini lebih besar, jadi kita tolak kalau lebih besar dari nilai ini. Proses menentukan wilayah penolakan ini serupa kalau kita menggunakan uji T, yaitu ketika ragam populasi atau simpangan populasi ini tidak diketahui. Jadi kita menggunakan formula yang sedikit berbeda, di mana sigma ini kita ganti dengan simpangan baku contoh. Jadi S ini simpangan baku contoh. Kemudian bagaimana menentukan wilayah penolakan H0 ini serupa, hanya yang satu menggunakan skor dari sebaran normal baku Z, sementara uji T menggunakan skor atau titik kritis dari sebaran T. Cara pengambilan keputusan lain menerima atau menolak H0 bisa kita dasarkan pada sebuah nilai yang disebut sebagai nilai P atau p-value. Nilai p-value ini umumnya dihitung oleh software, sehingga kita tidak perlu mencari titik kritis Z atau T tadi. Bagaimana membuat keputusan? Nilai p-value atau nilai P ini adalah peluang mendapatkan statistik uji yang lebih ekstrim dari yang kita dapatkan berdasarkan data contoh pada saat H0 benar. Sehingga ini disebut juga sebagai taraf nyata yang teramati. Dan pengambilan keputusan ini kita lakukan kalau nilai P yang kita hasilkan kurang dari alfa, maka kita tolak H0. Tapi kalau tidak, kalau nilai P-nya ternyata lebih dari alfa, maka kita tidak menolak H0 atau kita sebut menerima H0. Nilai P sendiri ini kalau hitung-hitungan secara teknis, ini kita dapatkan kalau satu arah ke kanan itu adalah peluang lebih dari, kalau satu arah ke kiri peluang kurang dari. Kalau yang dua arah ini dua kali peluang lebih dari, tapi dalam tanda mutlak. Jadi karena ada di kanan dan kiri, seperti gambar yang sudah disebutkan sebelumnya. Sebagai contoh untuk uji ini, misalnya manajer SDM perusahaan itu memperkirakan bahwa rata-rata jam kerja pada saat WFH itu lebih dari 8 jam. Jadi lebih dari ini akan menjadi pernyataan di hipotesis 1. Kemudian misalnya diasumsikan nilai simpangan baku populasi itu diketahui, yaitu sebesar 1,5 jam, dan survei dilakukan terhadap 64 orang pegawai dan diperoleh rata-rata 8,2. Angka 64 ini adalah N, ukuran contoh. Angka 8,2 ini adalah X bar. Hipotesis yang kita miliki kemudian bisa kita tuliskan sebagai H0 mu kurang dari sama dengan 8, H1-nya mu lebih dari 8. Nilai 8 ini kita notasikan sebagai mu 0. Cara pengambilan keputusannya nanti, misalnya kita gunakan alfa sama dengan 10%, jadi ini misalkan alfanya 10%, maka kita bisa tahu nilai Z-score untuk 10% itu adalah 1,28. Sehingga nanti kalau kita hitung nilai Z dan nilainya lebih dari 1,28, maka kita tolak H0. Tapi kalau tidak, jadi adanya di sebelah kiri sini, maka tidak kita tolak H0. Tapi kalau adanya di sebelah kanan, kita akan tolak H0. Kita hitung sekarang untuk kasus data kita dapatkan Z hitungnya itu 1,28.
0,07, jadi 8,2 dikurangi 8 dibagi 1,5 per akar 64 dapatnya 1,07. Ini Z hitung. Kemudian karena Z hitungnya itu kurang dari 1,28, jadi jatuhnya ada di sebelah kiri di sini 1,07, maka kita tidak menolak H0. Dengan kata lain, kita katakan belum ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa jam kerja itu lebih dari 8 jam per hari rata-ratanya. Jadi rata-rata jam kerja per hari ini tidak lebih dari 8 jam. Nah, kalau kita dasarkan pada perhitungan p-value, maka cara menghitungnya adalah kita cari peluang rata-rata lebih dari 8,2 atau Z-nya lebih dari 1,07, yang kalau kita hitung kita akan dapatkan 0,143. Nilai ini yang biasanya akan dilaporkan atau ditampilkan oleh software-software, sehingga kalau kita tahu ini tinggal kita bandingkan berapa alfa yang kita miliki. Jadi karena alfanya 10%, maka kita bisa lihat nilai P itu lebih dari alfa, sehingga kesimpulannya tidak tolak H0. Jadi sama dengan pada saat kita membandingkan Z hitung tadi. Selanjutnya kita bahas untuk pengujian terhadap pengujian hipotesis untuk proporsi. Proporsi contoh sendiri sudah didiskusikan pada materi terkait sebaran penarikan contoh, bahwa untuk ukuran contoh yang besar, proporsi ini akan memiliki sebaran normal, sehingga kita bisa menggunakan uji Z yang serupa dengan pengujian rata-rata. Sementara untuk ukuran contoh yang tidak cukup besar, kita akan diskusikan di topik yang lain. Rule of thumb untuk mengatakan ukuran contoh besar itu bisa kita gunakan kalau N dikalikan P dikalikan 1 minus P itu lebih dari 9. Jadi perhatikan, statistik uji untuk uji Z bagi proporsi ini adalah P topi dikurangi P0 dibagi dengan P0 1 minus P0 per N dalam tanda akar tadi. P0 tidak lain adalah nilai yang dihipotesiskan, jadi ini adanya dihipotesis. Sementara P topi ini kita dapatkan dari contoh. Nah, penolakan H0 ini serupa dengan bagaimana kita menolak atau tidak menolak hipotesis 0 pada uji Z di pengujian untuk rata-rata. Langsung kita lihat ilustrasinya. Jadi misalnya sebuah perusahaan itu menyatakan bahwa respon dari kalau mereka mengirimkan surat ke pelanggannya itu sekitar 8%. Jadi kalau ada orang mengirim, misalkan perusahaan itu mengirimkan promosi dan sebagainya lewat surat, ini respon rate-nya 8%. Kemudian untuk menguji klaim tersebut diambil contoh ajak 500 orang, kemudian dari 500 orang itu ternyata yang merespon itu ada sebanyak 25 orang. Kita mau menguji klaim tadi, pernyataan tadi menggunakan alfa sebesar 5%. Jadi lihat proporsi kita itu adalah 25/500 atau 5%, dan kalau kita hitung NP dikalikan 1 minus P tadi dapatnya 23, sehingga kita bisa katakan 500 itu cukup besar, sehingga kita bisa menggunakan uji Z. Nah, hipotesis yang diuji itu adalah P-nya 8% atau tidak. Jadi P-nya 8% atau tidak 8%. Alfa yang digunakan adalah 5%, N-nya 500, kemudian tadi proporsinya itu adalah 5%. 5% ini dapatnya dari 25 yang merespon dibagi dengan banyaknya orang, 500. Dan ini kalau kita hitung nilai Z hitungnya adalah minus 2,47. Nah, minus 2,47 ini yang selanjutnya kita bandingkan dengan titik kritis. Kalau kita gunakan alfa 5%, jadi kalau alfanya itu 5%, titik kritisnya itu adalah 1,96. Jadi 1,96. Karena 247 ini lebih dari 1,96 dalam tanda mutlak, maka kita katakan kita tolak H0. Jadi kita reject H0. Dengan kata lain kita katakan
cukup bukti untuk mengatakan bahwa respon rate itu tidak sebesar 8%. Kalau menggunakan ukuran nilai P sebagai cara untuk menerima atau menolak hipotesis nol, maka yang kita kerjakan adalah kita cari P value dengan cara menghitung 2 kali peluang Z lebih dari 247, dan ini kita dapatkan 0,0136 yang nilainya lebih kecil dari 5%. Ini kalau kita bandingkan dengan 5%, karena ini kan hanya sekitar 1,36%. Jadi karena seperti itu, maka kita juga lakukan kesimpulan menolak H0 yang sama dengan yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Demikian pembahasan mengenai pengujian hipotesis untuk rata-rata dan proporsi dari suatu populasi yang berbasis pada sebaran normal. Terima kasih, semoga bermanfaat.